Oke, Oke, kawan-kawan, hari ini kita akan tunjukkan bagaimana caranya memindahkan ikan dengan hand. dengan tangan guys. Jadi apa istilahnya, manual hand ya, dengan tangan kosong. Cara mengangkat ikan supaya nggak ngamuk. Ukurannya sempit, ukuran tanknya 90 cm lah ya, 92 90 cm. Ukuran ikannya 60 cm. Ini 60 cm, 55, 60 cm, termasuk jumbo. Gimana caranya ikan nggak ngamuk walau dengan tangan kosong ya. Oke, kita lihat lebih dekat. Di ikan termasuk galak karena dia merespon tangan kita. Pertama baca bismillah dulu, jangan lupa. Lihat bagaimana dia merespon. Tuh. Oke. Kita pegang bagian badan dulu, jangan sampai tangkap. Bagian badan dulu. Biar dia merasakan tangan kita. Iya, begitu caranya. Ya. Usap lagi, biar dia lewat. Hindari benda-benda asing yang keras. Jadi kita angkat dulu ini batu supaya dia manuvernya tidak menubruk dan merusak bagian sisik. Wah, asistennya wah. Asistennya guys. Ya, coba lagi. Nah, kita bisa menggunakan bantuan daun busuk untuk menutup mata. Lembut, pelan-pelan. Tutup bagian mata. Tutup bagian matanya pelan-pelan. Gunakan tangan sebelah kiri untuk mengangkat bagian bawah. Lihat, kan nggak ngamuk. Lihat, kan nggak ngamuk ya. Tangan kanan nutup mata, tangan kiri megang bagian bawah. Jadi nggak boleh dipegang bagian atas, bagian bawah. Jadi kan diam. Ya. Ya. Woi, lu baru ngamuk di bawah. Keren guys. Mana tutupnya? Tangan kosong loh guys, nangkap ikan sebesar itu. Wih. Oke, pas. Cukup ya. Itu caranya. Gunakan tangan kanan untuk menutup kepala, tangan kiri ambil dari bawah. Ya. Jangan langsung ditangkap, dibelai dulu pelan-pelan supaya dia mengenali gerakan tangan kita. Setelah dia mulai terbiasa, nggak ngamuk, baru pegang tangan kanan untuk tutup matanya, tangan kiri buat angkat dari bagian belakang. Tuh lihat, betulnya ikan memang hitam. Ya memang hitam dari tadi ya. Ikannya marah. Oh, ikannya langsung hitam guys. Oke. Cukup untuk malam ini. Uploadnya kayak gini-gini aja ya. Daripada nggak ada yang diupload sama sekali coba. Nggak ada pendidikan apa-apa. Nah, ini cara menangkap dengan tangan kosong atau manual hand. Mindahin ikan dari tank ke box. Oke. Kalian kawan-kawan coba perhatikan semua tank saya itu ada batunya. Batu kuning ini namanya batu damar. Jadi banyak pertanyaan mengenai batu ini. Sekarang malam ini saya jawab, ini batunya batu damar atau orang sini bilang getah damar. Di Jawa juga ada. Cuman itu biasanya mata kucing, batu damar yang digunakan untuk membuat batik. Kenapa menggunakan batu damar bahan bakunya? Karena batik itu kalau di dalam air dia tidak luntur. Begitu pula dengan batu ini, jadi penyusutannya lambat. Sama kayak permen ditaruh dalam air, penyusunnya kan cepat.
kalau permen. Kalau batu ini lambat, dia mengecil, mengerucut, menyusut, tapi lambat sekali. Nah ini adalah tank display yang saya baru sekitar 4 hari yang lalu saya siapkan. Seperti ini kondisinya, airnya bening. Nah kalau ini udah berbulan-bulan airnya, jadi agak sedikit agak kuning ya, agak kuning. Tapi memang nggak pernah diganti airnya, nggak pernah difilter, nggak pernah diganti karena nggak ada filternya. Kita coba ukur pH. pH ini sudah dikalibrasi pH meternya. Enam koma enam, 6,5, 6,6 ya. Ya, 6,5, 6,6 pH-nya. Terus turun ke 63, 64, naik lagi 64. Kayaknya sudah lebih dari 1 menit ya, kayaknya ini 6, pH-nya 6,2, 6,4, jadi kurang lebih 6,3an pH-nya ini. Jadi jangan beranggap semua air yang ada di reading fishing ini pH-nya rendah sekali, pH 4, pH 5, enggak. Ini sudah kita kondisikan untuk bisa dikirim ke Jawa. Di Jawa kan pH-nya tinggi. Nah ini air sudah kita kondisikan tidak terlalu rendah. Sudah 6 komaan ya, 6 koma. Kita coba tes di bawah yang ada ikannya. Ini nggak ada ikan besar, cuma ada ikan kecil. Tuh ada ikan yellow sentarum di situ. Enam koma tujuh. Delapan. Malah ini lebih tinggi lagi, 6,8, 6,7. Nah, jadi ikan-ikan yang di sini ini sudah siap diadaptasikan di pH air di luar Kalimantan yang lebih tinggi, rata-rata 6 ke atas, 6,5, 7, 7,5. Di Bali itu lebih parah, 8, karena di sana airnya dekat dengan laut, laut. Nah, kembali ke fungsi damar ini, saya dulu selalu bermasalah dengan kesulitan dengan air-air baru yang kita masukkan ikan baru, itu hampir semuanya itu 90% berjamur. Jadi tank ini berjamur berbentuk seperti bunga-bunga itu jamurnya. Nah setelah saya menggunakan batu ini, itu sudah nggak ada jamur lagi, sampai sekarang nggak ada jamur. Paling airnya menguning, agak kuning-kuningan, tapi tidak ada lagi jamur di sini. Jadi ikan tidak sakit gara-gara jamur ini. Beda dengan velvet. Kalau velvet memang jatuhannya ikan sakit. Nah ini kan tuh ya. Ikan ini memang tidak terlihat batunya, tapi saya taruh batunya itu di filter bagian samping ya. Itu batunya di situ. Jadi menghindari dari kaca ini nanti berjamur. Jadi menghindari jamur kaca
supaya ikan tuh murni penyakitnya cuman karena velvet. Diem coba. Supaya ikan itu murni sakitnya velvet, supaya kita tahu itu memang jadwal sakit ikan ya, velvet. Itu adaptasi suhu, temperatur, pH air, dan hal-hal lainnya ya, suhu, temperatur, suhu sama pH air, penyesuaian. Ini kayak gini. Ini juga batunya ada di samping, di bagian filter. Kalau di sini nggak ada. Soalnya kalau dia misalkan kalau mau kena velvet kan gatal, suka gesek terus. Kalau misalkan ada batu sebesar ini bahaya, dia suka numpuk, rusak. Ini juga bahaya, kaca bisa pecah. Ini batunya, batu damar atau getah damar. Macam-macam bentuknya, ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang macam-macam. Ini juga batu damar, semua ada batu damarnya. Itu untuk menghindari ikan dari air mudah kena jamur. Bahkan tank-tank kecil ini untuk adaptasi itu juga pakai batu damar. Mungkin kawan-kawan yang sudah menonton ini ada yang sudah pesan dan sudah beli. Memang efeknya lama ya, lambat efeknya, mungkin 1 bulan baru kelihatan dampaknya. Tapi ini sejauh ini buat saya sangat efektif menghindari air supaya tidak mudah berjamur. Apalagi mas? Udah Om. Apalagi? Oke, itu aja ya. Jadi malam ini ada 2 hal. Pertama, cara memegang ikan di dalam tank untuk dipindahkan ke dalam box. Dan kedua adalah peran batu damar. Nah, batu damar ini kalau di Jawa namanya damar mata kucing, tapi dia warnanya bening. Buat bahan baku pembuatan batik. Kenapa menggunakan orang batik itu menggunakan bahan baku damar? Karena damar ini tidak mudah luntur kalau terkena air. Contohnya ini dimasukkan ke air, penyusutannya lambat sekali. Terus pengaruh dengan pH, iya pengaruh, tapi lambat. Hanya saya kadang-kadang kalau ada yang minta itu nggak saya respon, soalnya kadang-kadang berharap itu cepat pH-nya turun, nggak bisa, lambat. Yang jelas itu menghindari air, tidak mudah berjamur, dan ikan lebih nyaman karena bisa menggantikan peran ketakang. Air jadi kuning tapi bening, kuning tapi bersih, bukan kuning merah-merah daun apa. Ini masih bisa dinikmati. Oke, itu saja. Next time di lain kesempatan akan saya berikan hal-hal lain, tips-tips yang lain. Mohon maaf kalau selama ini saya belum bisa mengupload video yang seperti sebelum-sebelumnya karena kesibukan sini luar biasa ya. Kita menyiapkan ikan untuk hari Selasa kirim. Kita menyiapkan lagi ikan untuk hari Jumat. Jumat selesai kita kirim, menyiapkan lagi ikan untuk Selasa depannya. Jadi tidak ada stoknya. Ini kebetulan ikan lagi kosong. Air lagi banjir luar biasa, meluap sungai-sungai. Jadi kita hari ini aktivitasnya bersih-bersih tank, ngerawat ikan yang sudah dipit supaya bisa dikirim. Dan video selanjutnya saya sedang membuat perjalanan saya mengambil ikan baby supret. Perjalanan saya berangkat dari sini rumah, dari Sampit menuju lokasi, menuju spot dengan segala macam tantangannya. Sampai di lokasi saya ngambil baby supret ya, yang supret yang merah sekali. Dan selama di sana saya akan membedah ikan yang besar, yang dewasa, untuk memastikan gendernya, memastikan kelaminnya, jantan atau betinanya, langsung dibedah. Jadi langsung yakin dan pasti itu adalah jantan atau betina. Jadi nggak pakai jangan pakai kira-kira lagi, tidak pakai prediksi, tidak menggunakan penilaian. Selama ini kan ada lubang anus ya, lubang anus ya, lubang itu, lubang ininya, lubang anusnya di bawah perut. Dan selama ini kan penilaiannya seperti itu. Karena juga masih banyak yang kawan-kawan coba untuk breeding tapi ternyata gagal, ternyata ikannya tetap berantem, hancur.
terus penilaian lain-lain, bentuk perut dan segala macam. Nah, kali ini kita akan mengupasnya lebih detail. Setelah kita main prediksi, kita belah perutnya, kita sembelih ikannya, kita keluarkan. Kalau memang ada sel telur berarti itu betina, kalau tidak ada sel telurnya itu adalah jantan. Tapi ikannya dikonsumsi setelah itu. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia untuk belajar, tidak masalah sekali dua kali kita lakukan itu supaya tidak ada main kira-kira lagi, tidak ada main prediksi lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di next video perjalanan pengambilan spread sampai pulang, dan di sana saya sempatkan untuk membedahikan supaya tahu jenis kelaminnya jantan atau betina. Itu saja. Saya Denny Fishing, my bike, my tackle, my effect.